Sertifikat ini atas nama katakanlah B, atas nama B, ya, atas nama B dijual kepada D, dijual kepada D. Yang ngurus ini gimana? D apa B? Selamat datang di channel Danang Surveyor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danang Surveyor, channel edukasi untuk seluruh sobat Danang Surveyor dimanapun Anda berada. Oke, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan di salah satu sobat Danang Surveyor yang ada di kolom komentar, ya. Pertanyaannya seperti ini, Bang, izin tanya, mudah-mudahan dijawab. Oke, Bang, kalau rumah di kampung, kan biasanya rumah itu pasti punya halaman depan atau belakang yang luas, tanah kosong, ya kan? Nah, tahun 2011, saya membeli tanah kosong itu dari orang tua angkat saya, sertifikat tanah kosong gabung sama rumah. Nah, 2 tahun lalu orang tua angkat saya meninggal. Sekarang tanah itu ingin saya jual ke orang lain. Kira-kira proses pemecahan sertifikatnya dilakukan sama saya atau calon pembeli, Bang? Terima kasih. Oke, sebelum saya jawab, bagi sobat Danang Surveyor, bagi yang nonton video ini, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe. Yang sudah subscribe, saya doakan lancar rezeki, sehat selalu. Yang belum dapat jodoh, semoga cepat dapat jodoh. Yang belum punya anak, semoga cepat diberi momongan. Amin ya rabbal alamin. Oke, supaya tidak gagal paham, seruput dulu kopinya. Mantap. Kembali ke pertanyaan ya, saya jawab pakai papan. Tanah kosong. Tanah kosong ya, tadi ceritakan ya. Ini jalan katakan. Jalan. Di sini rumah, ada bangunannya. Nah, yang mau dijual nih halaman luas yang di belakang nih. Nah, tadi gitu ya pertanyaannya. Yang mau dijual yang tanah kosong di belakang rumah. Ini rumah. Yang mau ngurus, yang ngurus pemecahan itu penjual apa pembeli, Pak? Nah, sertifikat ini atas nama katakanlah B. Nah, atas nama B, ya, atas nama B dijual kepada D. Nah, dijual kepada D. Yang ngurus ini gimana? D apa B? Nah, itu semua tergantung kesepakatan penjual dan pembeli. Kalau pemberkasan, yang jelas butuh berkas dari B, sertifikat asli, fotokopi KTP KK atas nama B, SPPT PBB, membayar bukti lunas PBB-nya 5 tahun, ya nggak nunggak. Nah, itu butuh dari B, ya kan? Nah, untuk pembiayaannya itu tergantung kesepakatan pemecahan ini. Mau dipecah ya, nanti sertifikat yang dipecah ini masih atas nama B dan B. Masih ada proses yang harus dilakukan D, yaitu balik nama B yang di sini menjadi D. Ini prosesnya pembuatan akte jual beli di kantor notaris atau PPAT. Nah, masih ada proses D ini. Gitu loh. Nah, membayar BPHTB dan PPh itu BPHTB dibayar sama penjual, PPh dibayar sama pembeli. Nah, biasanya orang jual tanah itu pengennya bersih. Pokoknya menjual tanah, misalkan saya jual tanah 50 juta, tapi saya tidak mau tahu semua biaya pemecahan sama balik nama, semuanya itu saya tidak mau tahu. Semua harus dibiayai oleh pembeli, misalkan kayak gitu. Misalkan ya, dia monggo. Berarti yang mengurus pembiayaannya adalah pembeli semua, karena akad yang
diucapkan kesepakatan berdua tadi, penjual dan pembeli, adalah bersih yang di tangan penjual adalah 50 juta, misalkan kayak gitu. Kecuali di awal kesepakatannya pokoknya pemecahan diurus penjual. Ya. Nanti balik nama baru saya urus sendiri pembiayaannya. Tapi saya butuh berkas-berkasnya dari penjual. Soalnya pemberkasan itu tidak boleh ditinggal oleh penjual. Harus tetap butuh nanti tanda tangan, fotokopi KTP KK, kayak gitu harus minta dari penjual gitu loh. Nggak boleh habis jual tanah kabur gitu, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi untuk pembeli harus jeli memilih tanah yang untuk dibeli. Lihat dulu orangnya jelas apa enggak, track recordnya itu penipu apa enggak gitu loh ya. Percuma nanti kalau sudah beli tanah tapi yang jualnya setelah menerima uang kabur, rugi dong ya kan, bener aja. Nah terus ketika ada kesepakatan yang ngurus adalah pembeli ya kan, berarti B ini harus siap dimintain berkas ya kan, harus mudah, minta tanda tangan mudah ya kan. Dan D ada ngurus pemecahan, berarti pemecahan. Syarat pemecahan sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya kan. Nah jangan lupa dipasang patok-patoknya, pasang patok-patoknya, jangan sampai nggak dipasang ya kan, nanti ribet, nanti malah gontok-gontokan sama yang jual. Kemarin jual tanah sampai di mana ya kan. Nah itu harus dipasang patoknya, harus jelas ya. Jangan sampai setelah sertifikatnya jadi batasnya dirubah, nah repot ya kan. Nah begitu ya. Terus sertifikat induknya nanti berarti dikembalikan setelah dipecah D ke BPN, kan dapat 2 sertifikat. Yang tidak dijual kembalikan ke penjual, yang dibeli bawa ke kantor PPAT buat akte jual belinya. Penjual jangan lupa diajak ya. Itu nanti harus ada yang ditandatangani oleh penjual. Jangan lupa saksi dari penjual ini harus ada, anaknya kah, istrinya kah, kayak gitu ya. Nanti tanahnya dijual, istrinya nggak tahu, istrinya ngamuk, jual tanah nggak cerita-cerita sama saya ya kan, nggak tahu dipakai apa, nggak macem-macem misalkan kan. Nah gitu harus tahu, makanya pembeli harus jeli ya, jangan sampai tertipu gitu ya. Apakah ada bang setelah deal dengan harga, tiba-tiba esok harinya sudah mau dibawa ke PPAT, istrinya ngamuk-ngamuk, nggak tahu kalau tanahnya udah dijual, istrinya lagi di Jakarta misalkan atau di luar negeri, nah, merantau, tiba-tiba suaminya jual tanah atas nama dia, padahal beli dulu berdua. Nah gitu ya sobat. Jadi ketika beli tanah disepakati siapa yang mau membiayai. Nah, misalkan nanti biayanya berdua, boleh saja, itu semua tergantung kesepakatan gitu loh. Misalkan saya jual tanah, saya nggak mau ribet, untuk nggak mau berkurang lagi nih biayanya, nggak mau berkurang lagi uang yang saya dapat dari penjualan tanah itu. Pokoknya mau tidak mau, misalkan urus sendiri ya nanti untuk jual belinya, untuk balik namanya, untuk pemecahannya misalkan. Nah gitu, itu tergantung kesepakatan. Oke, semoga apa yang saya jelaskan mudah dipahami, apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Jangan lupa komentar biar kita sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu sedikit demi sedikit, tidak masalah ya. Jangan mencari musuh. Nah gitu ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai ketemu dengan saya di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.